Amin. Namun kita harus mengingat bahwa saat Terserah Bapak lah, Pak. oh, ya yang terserah saya lah. Kalau gitu ngapain lu nanya? Iya. Enggak. Lu keluar aja kalau ngomong gitu. Udah dijelasin capek. Terserah Bapak. Emang terserah kami. Terserah saya yang baru masuk Kristen juga. Terserah Bapak lah katanya. Tapi ngapain nanya ya kan? Manusia Nggak sopan. Lu sadis lu. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Hajir Towal. Ya, Silakan on cam, Pak. saya hanya tertarik dengan diskusi siang hari ini. Silakan on cam, Pak. Pertama, Silakan on cam, Pak. ya, oke. Duduk, Bapak. Janganlah tidur-tidur. Ya, Nggak kebetulan saya enak. tiduran. Masa 3.000 orang di sini ngeliat Bapak tidur-tiduran. Tidak jadi masalah. Saya Masalah saya yang bermasalah, Pak. Masa saya mau, ini kita bukan ruang tidur-tiduran, Pak. Kita mengedukasi. Mbak. Silakan duduk, Pak. Pak Haji, silakan duduk. Pak Haji, silakan duduk. Ya, saya duduk ya. Iya, terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak. Saya Silakan. hanya tertarik dengan diskusi terkait agama. Kalau pribadi saya tidak persoalkan tentang keyakinan masing-masing. Itu hak Anda masing-masing. Kita mau Kristen, mau Hindu, mau Islam. Bagi saya, yang penting kita yakin kepada Tuhan. Yang itu aja, hanya perbedaan kita hanya pola ibadahnya saja. Salah, Yang Pak. kita tidak suka hanya saja. Salah. Iya. Salah. Ya, yang kita tidak suka hanya satu, ateis yang tidak Pak. beragama. Jangan sama. Ya itu aja, nggak usah kita saling menjelekkan sesama agama. Bukan mau menjelekkan, tapi kita memang nggak sama. Iya. Di kampung saya itu ada Kristen. Nggak bisa, Pak. Di kampung saya itu ada Kristen, ada Hindu. Kami hidup rukun. Di Iya, saat nggak hari ada. raya Kalau kami misalkan hidup datang. rukun nggak ada masalah, Pak. Tapi jangan Iya. menyamanya makan, nggak boleh. Tetapi mempertahankan keyakinan, oke silakan, itu hak kita masing-masing. Intinya Karena salam kita dilahirkan toleransi itu. aja, Pak Hajir. Pak Hajir, Ya. salam toleransi. Ya, kita dilahirkan itu sudah ada agama kita masing-masing dari nenek moyang kita. Silakan Pak Saipudin, saya tahu dia orang dari Islam. Saya tahu sejarahnya dia orang Islam masuk Kristen. Ya itu hak Bapak. Tapi kalau Bapak saya lihat tadi menyampaikan ayat Al-Quran, Bapak artikan ke apa ya? Ke bahasa lain, itu saya juga agak keliru. Kalau Bapak menjelaskan tentang Kristen, jangan bawa ayat kami, itu keliru Udah buat lah, Pak, salam saya. toleransi ya, Pak. Ya, aku pikir ya Bapak mau Ya. ngapain di sini. Maaf saya turunkan, Pak, karena gini loh, Pak. Ya, bukan aku kasih penjelasan dulu. Bentar dulu. Ya, silakan. Kenapa Abi harus menjelaskan kitab-kitab Abi yang dulu? Karena kitab itu telah menghina kekristenan, telah menghina ibadah kita. Bahkan bukan itu saja, bukan menghina, boleh mengambil nyawa kita. Dan mereka sedang mengasah golok di sana. Dia ngomongnya pura-pura aja, pura-pura ini toleransi. Mana ada toleransi di sana? Kalau ada toleransi, nggak mungkin gereja dirusak, nggak mungkin. Dan udah berapa nyawa orang putus gara-gara keyakinan itu. Jadi begitu. Iya, jadi gini loh teman-teman, kalaupun memang ada yang toleransi antar umat beragama di lingkungan kita itu bersyukur, puji Tuhan. Karena di agama kami orang Kristen, ya diajarkan untuk tidak menyakiti atau melukai hati orang, gitu loh. Kita tidak diajarkan itu. Kita tidak ada diajarkan untuk mengobrak-abrik keimanan orang, tidak. Tetapi apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan itu yang harus kita sampaikan.
gitu loh. Karena kami ditugaskan, ya. Kami percaya kepada Tuhan Yesus. Dan semua manusia itu berbeda-beda talenta, ya. Berbeda talenta, berbeda profesi. Polisi tugasnya menangkap orang jahat. Memberitakan firman Tuhan itu tugasnya murid-murid Tuhan Yesus. Dokter tugasnya mengobati orang sakit, ya. Pengusaha bertugas untuk mereka melakukan tugasnya. Jadi semua itu punya tugas masing-masing, gitu loh. Jadi jangan sampai dicampur aburkan semua. Kalau misalkan semua pengusaha, tidak ada nanti yang pekerja. Kalau kalau misalkan semua kalau murid Tuhan Yesus itu bukan semua bisa, bukan sembarangan. Kalau bukan tuntunan Tuhan Yesus, tidak akan mungkin, ya, bisa menyampaikan sesuai kehendak Tuhan. Dan saya yakin itu akan mati dengan sendirinya, karena kebenaran itu akan terus hadir, gitu loh. Kalau yang benar, kalau memang itu sesuai kehendak Tuhan, itu akan terus hadir. Tapi kalau misalkan itu bukan kehendak Tuhan, Tuhan akan bekerja kepada orang-orang yang menyesatkan. Itu sudah pasti, gitu loh. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, jadi kalau misalkan ada di kota kalian yang menyatakan toleransi antar umat beragama, puji Tuhan, haleluya. Saya selaku umat Kristen menyatakan, ya, terima kasih banyak. Toleransi itu tetap ada. Karena apa? Ya, karena kalau memang ada toleransi, janganlah orang beribadah dirusak, dirusuh, dihancurkan, diapakan segala macam. Sampai gereja-gereja pun rusak. Nah, itu bukan toleransi. Gitu. Jadi kalau misalkan ada ruang di sini di mana mengedukasi tentang keimanan, itu kan sudah ranahnya, gitu loh. Apa mungkin ada seorang dokter dia berkoar-koar di sini? Bisa ada mungkin, tapi kan dia bertugas di mana, gitu loh. Tugasnya di rumah sakit. Nah, kalaupun dia mau memberitakan, mau menjadi murid Tuhan Yesus, dia tidak akan seperti ini. Pasti dia tidak akan mau. Tapi pasti pelayanannya bisa jadi di gereja, pelayanannya bisa jadi di lingkungannya, itu, gitu. Karena apa? Nggak semua orang bisa memberitakan firman Tuhan, nggak semua orang bisa melakukan, gitu. Nah, sama kayak Pak Abi, ya. Abi dulunya dia tuh seorang ustadz. Kenapa Abi berpindah keyakinan? Karena dia mengenal Yesus Kristus, dia mencari Tuhan yang benar, dia mencari juru selamat. Karena Abi tahu pada saat dia di dunia ini dia akan mati, dan kemana nanti dia akan mati, siapa yang menolongnya, dan dia akan cari tahu, gitu loh. Nah, kalau misalkan kita nggak cari tahu, ya amsyong dunia persilatan. Bener ya, Abi, ya? Menemukan keselamatan hanya di dalam Yesus. Amin. Dan janji keselamatan itu pasti, bukan mudah-mudahan. Kalau di sana masih mudah-mudahan. Kalau Yesus pasti. Udah pasti janjinya. Jadi saya tidak pindah agama, tetapi saya pindah dari ketidakpastian menuju hidup yang pasti. Kepastian itu hanya ada dalam Yesus. Amin. Dan ialah batu penjuru yang harus diikuti. Titik arah yang menjadi tujuan hidup kita disebut batu penjuru. Yesus adalah batu penjuru. Amin. Maka di Kisah Rasul 4 ayat 12 itu hanya dikatakan tidak ada nama di kolong langit ini boleh selamat, hanya nama Yesus. Di luar nama itu tidak menyelamatkan. Walaupun lu ngomong 99 kali 33 kali subhanallah subhanallah, tidak menyelamatkan. Lokbar 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 lokbar, tidak menyelamatkan. Hanya nama Yesus. Lu ada di sana 99 nama, ya, yang disebut Asmaul Husna. 99 nama itu tidak menyelamatkan. Nah, hanya satu nama. Tolong dibaca Kak Ica. Kisah Rasul 4 Yes. ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12.
4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12, beginilah firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, itu di Kejadian 1. Hanya nama Yesus. Dan itu Amin. pasti loh, kepastian itu pasti. Keselamatan yang kita peroleh itu pasti. Nah, banyak ayat tentang kepastian itu setelah kita buka di Yohanes 5. Tetapi sekarang ini Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes Pasti loh itu. 10. Oke. Ayat 28. Yohanes 10 ayat 28, beginilah firman Tuhan. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar. Yohanes 10 ayat 28. Oke. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Ada kata mudah-mudahan nggak di sana? Nggak ada. Pasti. Nah, jadi di kolong langit ini tidak ada nama lain. Walaupun dulu saya punya 99 nama yang disebut Asmaul Husna. 99 nama loh itu. Itu harus dihafal oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu baru 10 nama yang saya sebut. Nah, ini 99. Tetapi di ayat ini tidak ada nama lain yang diucapkan oleh manusia yang boleh orang selamat. Hanya nama Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 47. Yohanes 6. 47. Oke, Yohanes 6 ayat 47, beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi Amin. masuk surga. Percaya masuk surga. Bukan Ada amin percaya. ya teman-teman, typing amin ya. Typing coba. amin guys. Itu nama Amin. Allah, Asmaul Husna. Masa dibilang tadi Asmaul Husna itu sifat Allah. Orang judulnya Asmaul Husna. Sifat katanya. Kalau sifat itu ada yang ngomong itu sifat 20 gitu. Sifat 20. Tap layar nanti ini 5 kali nih saya jatuh nanti di ini gara-gara ada kadrun ngomong mereka bantah tanpa ilmu. Oke. Itu player ya teman-teman ya, nanti kita urungkan bahaya guys. Jangan ya TikTok, kita di sini edukasi TikTok. Tolong TikTok itu. Silakan Sunar, selamat siang. Silakan on Ayo, cam. Sunar gitar. Nanti kalau putus ada sunar gitar. Ada yang baru. Senar Pak, senar. Oh, senar. Pak, senar. Ya silakan, Sunar. Sunar, selamat siang. Open cam Sunar. Sunarti, Sunarno. Sunar lagi ke toilet. Kita Ini turunkan dulu aja Sunar. deh, kita naikkan yang lain karena dia tidak ada bersuara ya teman-teman ya. Lagi. Iya, mungkin dia lagi tidur atau Salam lagi apa Jawa kita nggak Timur. tahu. Kadang orang kata, Jawa Timur. oh iya shalom Bang Ayu. Kok yang ada ingin suaranya? ditanyakan? Ada suaranya Bang, silakan. Bang, salam kenal. Ini yang di atas. Ya, Guys, tetap guys. Ya silakan. salam kenal.
aja Pak Nur? Enggak dah. Cuma Pernah kenal di Jawa Timur apa? ya Gereja pernah. di mana? Pernah Jawa Timur, Jatim. Ya, gereja di mana? Di Surabaya. Ya, Surabaya. Anda lupa. Iya, Iya. maaf. Lupa saya. Tinggal di mana, Bangku? Nanti Oh, aja di saya WA aja tinggal- ya. Bukan nih. California. Nanti aja ya Ainur, DM-an aja Om ya, jangan di atas. Ya udah, kita turunin dulu ya. Kita mau ini dulu ya, Ainur. Salam, Oke. salam sehat, salam. Oke, kasih host. kepada Yesus Oke. ya. Oke, host. Nanti aku ke Bangku ini tahu anu. Iya, DM aja adinya ya. Aku DM. Oke. Iya, nanti kenalan. Gimana kabar? Udah kayak obrolan ini nanti kita di sini. Ya, silakan Wardani bin Amra. Selamat siang. Ya, selamat siang juga, Bu. Iya, silakan on cam abangku. Iya, silakan Pak. Ya, di sini ada Abang Ibrahim juga ya. Iya, Ada betul Bos, sekali Pak. gitu kan. Iya, Boleh bertanya nggak, Bos? boleh. Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan. Oh. Terutama sama Bang Ibrahim. Saya sering lihat sih dia di video di banyak sih YouTube. video-videonya Bang Ibrahim di YouTube gitu kan. Jadi Bang Ibrahim pindah agama. Kenapa gitu Bang Ibrahim? Saya tidak pindah agama, Pak. Saya pindah dari keselamatan. Dari ketidakselamatan kepada Ya. keselamatan yang hakiki. Saya pindah itu ya karena ya membaca kitab suci, mempelajari, dan sampai kepada titik sejarah terakhir di mana gereja, gara-gara gereja dirusak sebenarnya, Pak. Begitu. Gereja Iya. dirusak, ya diledakin gereja, di mana-mana banyak orang akhirnya nyawanya putus, dan juga peledakan di Bali. Saya akhirnya menyerahlah, saya capek saya beragama dengan begitu. Kira-kira begitu Bapak. Terima kasih. Ya, jadi Bang Ibrahim apanya gitu yang tertarik dengan dengan mengikuti Yesus gitu ya? Iya. Dengan apa yang tertarik sampai segitunya gitu Bang? Ya. Iya, pengajaran-pengajaran di dalam kekristenan itu mengajarkan kasih, mengajarkan kelembutan. Sementara saya kan orangnya keras, Pak. Anak Ya. saya 3 itu saya kasih nama seperti Khomeini, Saddam Hussein, Gaddafi. Itu nama-nama yang saya bangga sekali punya nama seperti itu. Nah, setelah saya kalau orang itu seperti itu terus tidak mau damai, bahkan menyerang rumah ibadah orang lain, menyerang keyakinan orang lain. Dulu Pak, saya waktu kuliah itu 15 orang Kristen masuk Islam. Ada pendeta Pak masuk Islam waktu itu. Waktu saya masih kuliah itu Pak, sampai begitu saya semangatnya mengikuti keyakinan itu. Kenapa? Karena saya masuk surga hanya lewat itu. Tetapi begitu saya berbalik arah, saya mempelajari kekristenan. Wah, saya bilang begini, siapakah yang Tadi saya turunin dulu ya, soalnya kena pelanggaran ya. Enggak, ini korek. Nah, kan korek Ya, aja. nanti naik lagi, nanti takutnya kena report, kena ini ya Anda ya. Nanti naik lagi ya. Bapak yang rugi. Saya turunkan supaya akun Bapak tidak kena yang 1 minggu pelanggaran. ya. Jadi Nanti kalau aku kena, diturunin dulu, langsung turunin aja, Cak. ya pastilah Bi.
pasti. Saya nanti naik lagi Pak, boleh naik lagi Pak. Naik lagi Pak ya. Kalian pengen, kalau kalian niat jelek, kalau kalian niat jahat sama orang, ya. Kalau saya berniat jahat sama orang, udah saya biarkan di situ. Tapi apa nggak kasihan, ya? Dia nggak bisa lagi untuk ikut live atau apa gitu. Kalian itu, aduh. Ya dia, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya silakan on cam kakak. Orang kena pelanggaran kok disuruh biarin. Kan jahat kali jadi orang. Jangan jahat-jahat jadi manusia. Masa teman sendiri akun rusak. Kalian tuh manusia-manusia jahat dong. Orang udah kena pelanggaran maka saya harus biarkan. Dia Ya silakan dia. Ya, halo. Silakan kak. Oke. Ada yang mau ditanyakan kak? Ini mau bertanya. Ya silakan. Yesus itu utusan atau Tuhan? dia utusan, dia Karena kan Tuhan. tadi dia utusan atau Tuhan? Karena kalau Dia Tuhan itu utusan. nggak diutus. Dia utusan, dia Tuhan. Bukankah Tuhan itu pertama dan terakhir? Ya. Dia dari Yesus adalah Tuhan, dia yang awal dan yang akhir. Dia Awal dan disebut akhir. Terus utusan. kenapa diutus? Dia disebut utusan karena dia adalah kalamullah. Dia adalah firman Allah, firman yang hidup. Kata-kata yang menjadi kenapa dunia diciptakan. Karena kata-kata, karena firman. Sebab belum ada yang terjadi apa-apa sebelum ada firman. Nah, firman itulah yang disebut yang awal dan yang akhir. Maka disebut pada mulanya adalah firman. Dalam Yohanes 1 ayat 1, padanya mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi begitu kakak. Dia utusan. Ini dia utusan, tapi dia lahir dari rahim seorang wanita. Nah, makanya untuk menjawab itu ada di dalam Yohanes 8 ayat 58. Kenapa dianggap Tuhan bahwa Nanti dulu kakak, pelan-pelan ya, jangan kayak polisi mau nangkap orang ya. Ini kita diskusi supaya masuk akal. Iya. Coba kakak Ica. Ya, Yohanes 8 ayat 8 kan? 58. Ayat 8 nggak ada Bi? 58. Ayat 58. Ayat Yohanes 8 ayat 58. Benar ya Bi? Ya. Oke, beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Iya. Jadi sebelum Abraham aku itu itu siapa? Yesus. Kan Apakah kakak di situ tadi disebut nama nanya. Yesus? Kan oh itu makanya baca dulu ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu kata-kata Yesus kakak. Tadi Ya kakak kan ini nanya. sudah dibilang Kak. Ntar saya ulang lagi ya Bi. Kata Yesus kepada mereka. Kalau misalkan sudah mengatakan kata Yesus, berarti Yesus sendiri kan? Nah, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, kalau kita mengatakan aku berbicara kata Ica. Nah, kalau sudah dikatakan seperti itu, aku telah ada. Nah, itu kan menyatakan itu kan diriku sendiri. Benar nggak? Nah, sama seperti di kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Nah, ya kalau berkata aku berkata kepadamu, ya,
sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Nah, kan siapa yang berbicara? Kalau di situ sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada, di situ dia tidak mengatakan bahwa Tuhan, aku adalah Tuhan yang telah jadi sebelum Abraham ada. Karena Kan udah kenapa dia dibilang kata mengatakan Yesus, itu? Pak. Mengapa dia Yesus. mengatakan itu? Karena iya, tapi dia aku dalam artian aku itu apakah dia mengatakan dirinya Tuhan atau memang dia aku adalah firman dari Tuhan yang mengutus dia adalah siapa? Tadi kan Mbak nanya sama Abi. Yesus ini udah sebelum Yesus ini sudah ada belum sebelum Abraham? Kan ditanya, dikasih ayat sama Abi. Sebelum Maria Iya, tapi ibunya Yesus Iya, sebelum Maria Iya, ibunya tapi- Yesus. dilahirkan. Bahkan Maria pun tidak menuhankan Yesus. Maria pun menganggap bahwa Yesus adalah anak Maria yang dilahirkan dari rahimnya sendiri. Dia tidak pernah menuhankan Yesus. Kamu tahu dari mana? Tapi apa ada pernyataan bahwa Maria menuhankan nama Yesus? Kalau ada bagaimana? Coba dikeluarkan ayatnya bahwa Makanya Bunda Maria mulutmu diam menuhankan dulu, nama jangan Yesus. banyak ngomong, jangan banyak mengomong dan jangan menerjemahkan, jangan menafsirkan. Ya? Kan kita sudah mau baik-baik tadi. Kalau saya tekan, saya tanya balik agama kamu, menceret kamu nak, sayang. Menceret kamu. Kalau di sini saya mau bertanya dan ingin Lah iya memahami bertanya, tapi jangan menjelaskan. Jangan ngotot gitu. Saya jelaskan. Mau dijelaskan, Pak. Iya. Tuhan yang Yesus Mbak itu- Maria. Bukakan saya. Dia tanya apa tadi ya? Lupa saya itu. Ya, udah Tuhan ulang yang lagi. disembah Maria. Nah, Tuhan yang disembah Maria. Tuhan yang Iya. Apakah dia menyembah itu bahkan berkorban untuk orang lain juga? Dan siapa yang disembah sebelum itu? Kan begitu kan mau bertanya kan? Iya. Semuanya. Bahkan sebelum Yesus ada sebagai manusia, dia sudah menunjukkan sifat-sifat ketuhanannya, keilahiannya. Begitu. Ibrani 9 ayat 25 sampai 28. Oke, Ibrani 9 ayat 25 sampai 28 ya, Bi. Ya. Oke, beginilah firman Tuhan. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Iya, semua orang, baik yang dulu maupun sekarang. Makanya Yesus dibilang begini, Mbak. Dulu, sekarang, selama-lamanya tidak berubah. Kan ada lagu, Yesus Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Selama-lamanya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Artinya yang dikorbankannya untuk semua umat manusia sebelum Yesus datang juga dikorbankan. Yang disembah itu adalah Yesus Kristus dan semuanya baru muncul, yaitu akhir awal tahun nol kan? Sekarang sudah 2024. Jadi 2024 tahun yang lalu Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai manusia.
sebelumnya semua orang tetap menyembah Yesus Sang Mesias itu. Titiknya menjadi manusia, yaitu Yohanes 1 ayat 14. Sebelum Yesus, kata Yesus itu Allah setelah Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria. Itu kata Yesus, itu bahasa Yesus. Iya, Kata dia Yesus. Tuhan. Nama Iya. Yesus. Nama Yesus itu ada setelah Yesus dilahirkan sebagai manusia. Berarti nama manusia itu adalah bernama Yesus yang disembah oleh Kristen. Dia ada 4 nama. Ada 4 nama. Di mana nama ini bukan bapak ibunya yang ngasih, tetapi nama dari langit. Yang pertama Ismael. Ismael yaitu Kejadian 16 ayat 11. Ini nama pertama, bukan nama bapak ibunya yang ngasih. Nama kamu siapa yang ngasih? Ya, orang Bapak tua. ibumu kan? Atau Ya. kakekmu kan yang kasih nama? Nah, ini nama Bapak Sorgawi yang kasih nama. Yang kedua Ishak. Itu dikasih sama itu tadi dikasih sama bapaknya juga, bapak yang di surga. Berarti dia punya bapak. Itu Ya, nama tadi terserah bapak kamu lah. dikasih sama Udah lah, bapak yang di kamu surga. lebih pintar dari saya. Itu kamu ngajar aja deh, nggak usah ngomong saya deh. Ya enggak, kan tadi bapak yang mengatakan Ya bahwa udah, kamu namanya lebih pintar. Udah, ampun. Udahlah, kamu aja yang ngajarin saya. Iya, bapak iya. susah menjelaskan karena memang dia punya bapak. Iya. Oh iya. Bapak kamu itu kakek kamu kan? Bukankah kamu yang melahirkan bapak kamu? Pak Saifuddin, bagaimana loh ini bapak? Tadi bapak sendiri yang menyatakan bahwa namanya dia dikasih sama bapak yang di surga. Iya, kamu dengarkan dulu dia. Jangan sampai kelihatan udah ibaratkan gini loh. Kalau kita nggak tahu, lebih baik kita bertanya. Tapi kalau misalkan udah bertanya, kita kelihatan botolnya itu amsyong banget maksudnya. Masalahnya Yesus ini kan punya bapak. Kalau andai kan umat Kristen ini tidak mengakui bahwa Yesus punya bapak Allah, berarti Yesus Saya memang juga, bukan berarti Allah juga, kami juga anak-anak Allah. ya karena mbak manusia, Yesus juga manusia. Yesus kan manusia juga. Pada saat dia menjadi manusia, dia mengatakan seperti itu. Ya terus karena Yesus manusia, kenapa mbak mengangkat dia menjadi Ini saya Tuhan? sudah Padahal hilang ada anak pikiran bapak. untuk memberi jawaban dia ini. Loh, Karena dia bukan begitu. Nggak apa-apa, biar saya yang jawab ya Pak. Kamu sudah punya suami belum? Logikanya Dia. begini Pak. Kamu sudah punya suami belum? Sudah punya. Oh, kamu sering ditempeleng sama suamimu. Bukan ditempel, Pak. Saya bingung cara jawabnya karena Yesus Allah Bapa. Ya, saya nggak mau lagi jawab. Kamu lebih pintar masalahnya. Karena Bapak itu. Nggak apa-apa dia mau tanya apa dia mau tanya apa, maksudnya dia mau tanya apa. Intinya itu kenapa bukan yang Allah Bapa yang kalian sembah? Kenapa malah anak? Dia mengatakan kalian dia dari mana Anda berpikiran bahwa kita itu tidak menyembah Allah Bapa? karena Anda menyembah Yesus. Setiap kali mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang namanya Tuhan, dia adalah Maha Kuasa. Tuhan adalah segala-galanya. Allah Bapa pun seperti itu. Oke, baik. Oke, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kamu sudah belajar tentang Alkitab? Enggak, Mbak. Di sini saya orang awam, kurang ilmu, makanya saya ingin bertanya. Nggak, sabar. Saya tanya aja. Pantesan aja Abi mengatakan dia ini bisa ditempeleng sama lakinya karena kebotolan. Gini loh, kenapa
kenapa saya gimana? ngomong? Coba dijelaskan. Sabar dulu deh, sabar dulu kak, sabar ya kak. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kamu tidak tahu tentang Alkitab, kamu tidak tahu isinya seperti apa, tapi kamu bernarasi tentang pemikiran Anda. Nah, apakah itu tidak dikatakan udah nggak tahu, pura-pura tahu? Kan ibaratkan kan aneh gitu loh. Kecuali dia, maaf ya dia, kecuali dia itu sudah tahu nih di dalamnya seperti apa Yesus Kristus, kenapa Yesus disalibkan, kenapa dia dikatakan Tuhan, baru dia bisa mengatakan seperti itu. Kok begini. Nah, itu kalau misalkan Anda menjelaskan berarti Anda sudah tahu. Tapi kalau misalkan Anda tidak tahu mau menjelaskan, itu aneh. Tapi kalau Anda mau bertanya, berarti Anda tidak tahu, disitulah nanti dijelaskan. Itu maksud kenapa Abi mengatakan seperti itu. Gitu loh. Nah, kecuali lebih baik Anda bertanya, misalkan gini, kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Nah, siapa yang bilang? Nah, kenapa orang Kristen tidak menolak? Dia mengatakan seperti itu ya. Kenapa orang Kristen tidak menolak? Siapa yang bilang menuhan Allah? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Coba dijelaskan. Mbak Isha ini Allahnya satu atau tiga dalam satu nama. Ya, boleh saya Karena jelaskan? Tuhan pun Esa. Oke, dijelaskan. Oke, bisa di-mute? Ya. Oke, tolong di-mute ya. Nah, oke baik. Kalau kita berbicara tadi kan kita sudah berulang kali menyatakan ya tentang kenapa kita itu menyembah Allah Bapa melalui firman-Nya yang hidup. Nah, yaitu siapa? Yesus Kristus. Apakah Yesus itu Allah? Ya, dia Allah. Karena dia adalah firman-Nya, itu adalah di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kenapa kalian menuhankan Yesus? Kenapa kenapa kalian mengatakan dia adalah Allah? Karena dia adalah firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Kami tidak berani untuk berasumsi sendiri. Kami tidak akan mungkin berbicara sesuai pikiran kami sendiri. Karena datanya yang di sini dituliskan di dalam Alkitab bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Gitu loh. Nah, kenapa dia harus dunia? Kalau bicara kenapa datang ke dunia, ya? Kenapa firman-Nya harus datang ke dunia? Itu Yohanes 3 ayat 16. Di mana dikatakan Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Kak Gita, Tuhan Yesus memberkatimu. Nah, seperti itu. Ya. Dia. Nah, kenapa kalau dia mengatakan ya, kok dia datang ke dunia karena kasih Allah itu. Kasih Allah yang begitu luar biasa atas ciptaannya. Karena kalau sang pencipta ya membiarkan umatnya begitu saja, itu namanya bukan sang pencipta. Kita ambil contoh analogi, ini analogi ya, dia sama seperti orang tua. Orang tua melahirkan anak ya, anaknya buruk, anaknya ibaratkan anaknya buruk, anaknya bekerja sebagai apakah penjahat atau segala macam, apakah dia bukan anak kita? Dia tetap anak kita. Seperti apapun anak kita, pekerjaannya apakah dia itu penjahat, ataukah dia itu seorang pembunuh, ataukah seorang apapun itu dia, tetap dia anak kita. Itu yang dinamakan kasih. Apakah kita sebagai orang tua tidak mengasihi anak-anak kita, mengasihinya dengan cara apa? Membantu anak kita. Kalau ada orang tua yang tidak mengasihi anaknya, itu bukan orang tua yang benar. Dia memang orang tua, tetapi bersifat iblis. Ya, karena hanya sifat iblislah yang sanggup ya melihat anak-anaknya terluka.
Hanya sifat iblislah yang sanggup melihat anak-anaknya menjadi berkeliaran gak tahu arah gitu loh. Hanya sifat iblis. Ya, bagus. Oke. Nah, Kalau maka dari penjelasannya, itu Mbak, sabar dia, kan biar supaya kamu paham, ya, gitu. Nanti Biar saya kamu- tanya dia ya. Nanti saya Ya. tanya balik. Ayo terusin. Ya, nggak apa-apa dia. Tanya balik. Ya, Kamu jangan Jadi nanya kamu dulu. berbicara. Saya tanya balik kamu. Ya, betul. Nah, maka dari itu, ya, kasih Allah kepada umatnya, kasih Allah kepada ciptaannya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dengan cara apa? Dengan kasihnya. Maka dari itu, ya, karena keinginan Allah, kehendak Allah, kita sudah mengetahui di perjanjian lama, dia sudah menyatakannya melalui firman-Nya kepada Musa dan nabi yang lain. Tetapi banyak yang masih menyembah berhala, menyembah Allah-Allah lain selain Allah Sang Pencipta. Sehingga ya, ia mengutus anaknya yang tunggal supaya firman-Nya menjadi manusia. Itu di Yohanes 1 ayat 14. Supaya kita mengetahui kehendak Allah Bapa ini. Apa sih yang menjadi kehendak Allah Bapa? Apa sih yang menjadi keinginan Allah Bapa? Apakah Yesus ini adalah Allah? Iya. Yesus Firman. Firman itu adalah Allah. Iya, Pak. Silakan. Ya. Mau ditanya dia? Bentar. Udah tunggu Pak. Pak Saifudin tunggu Nanti dulu dulu. Pak. Nanti Dulu, dulu Pak. kamu Tunggu, Pak. tidaknya pertama tidak ada kaitannya dengan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Apa kaitannya pertanyaan kamu hanya tentang Allah dan Bapa? Sekarang saya tanya, kamu bisa menjawabnya sebalik lagi ke agama kamu. Apakah nabimu itu membawa keselamatan? Di mana ayatnya bahwa masuk agama kamu itu pasti masuk surga? Silakan. Pak, sekali lagi saya sampaikan, saya yang ini awam ilmu. Ayatnya di mana? Nggak usah banyak congor ria begitu. Gini, coba tunjukkan juga ayatnya kalau Yesus itu bisa menyelamatkan semua umat Kristen. Meskipun Iya, dia sekarang jawab. Sekarang kamu dulu. Salah. Saya putus dulu, Abi. Bukan umat Kristen saja, seluruh umatnya. Ya? Karena oke, Yesus seluruh tidak bawa umatnya. agama, seluruh umatnya. Silakan. Ya, sekarang tunjukin dulu bahwa Justru- nabi kamu itu selamat dan masuk surga di Quran. Ayo, tunjukin. Pak Saifudin, ini forum Anda. Di sini saya punya kewajiban bertanya kepada Pak Saifudin. Nabi Bapak Pak Saifudin pun saya yakin Pak Pantas Saifudin kamu ini itu ditempeleng sama suamimu. Karena kamu gara-gara minuman sebotol jalan jadi sempoyongan. Itu namanya Oke, Saifudin ini gimana ya? Nggak bisa menjelaskan. Ya. Ini nggak bisa menjelaskan Itu tapi malah tanya balik. Ayatnya Pak Saifudin ada gimana ini? dia. Ayatnya ada. Abi Nggak usah dikasih Coba ayatnya. jelaskan. Dia nggak bisa menjelaskan ayat, kita juga jangan jelasin. Kan ayat-ayatnya sudah boleh. Tetap kita harus jelasin. Untuk apa buka forum kalau tidak menjelaskan? Pak Saifudin nggak bisa menjelaskan. kan. Saya ini kesel sama kamu. Setiap saya ngomong, kamu potong. Jadi begitu dia. Jadi Di bawah kamu ini banyak yang menonton. ya, apalagi bayangkan ya, kamu tetap ikut agama kamu. Jangan kemana-mana dulu. Konsep agama kamu itu di dunia di poligami, di sorga di poligami. Nanti kamu menyaksikan tuh suami kamu lagi begituan sama cewek cantik di sorga. Kan bego. Kan agak ini kamu miring. Abi, udah Pak Abi. Saifudin gini.
Kalau gitu jelaskan. Tanya Pak lagi, Saipudin tanya percaya lagi dia. tidak surga Tanya dan lagi neraka? dia. Tapi harus jagain ibu. Pak Saipudin, Pak Sudin Jagain percaya papa, tidak surga dan neraka? Saya nggak percaya dengan surga dan neraka di agama kamu. Kalau di agama Bapak percaya tidak? Itu terserah saya, rahasia saya. Loh kok gitu? Mbak Ica deh, Mbak Ica. Percaya Nggak tidak mau. surga dan neraka? Nggak mau, kamu aja nggak mau jawab dari tadi. Satu pertanyaan aja nggak mau Karena dijawab. Bapak, aduh, Pak Saipudin tidak bisa menjelaskan, makanya tanya balik. Rahasia saya. Nggak mau Aduh. ngajarin si Mbak dia Ica, Mbak Ica. yang agak biarin sama Ica aja. Aduh, Ima panik. Bukan panik dia bukan panik dia Pak Udin ini bukan kelas kamu, makanya males dia ngadain itu. Oke, ini saya Jawab deh, jawab. kamu mau tanya tentang keselamatan itu ada di kita buka di Matius tentang Tuhan Yesus itu dikatakan akan ada lahir anak laki-laki yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah itu silakan. Apalagi yang mau ditanya? Mbak Ica percaya tidak surga dan neraka? Percaya, karena di dalam Alkitab dikatakan ya, Allah melempar malaikat yang bebal yang ingin serupa dengan Allah melempar malaikat ke dalam api neraka, ya. Di situ Allah melempar malaikat ke dalam api neraka dan melempar ke dalam gua-gua yang gelap. Nah, surga yang dikatakan di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan itu kita buka itu tentang surga yang dikatakan di dalam Alkitab ya. Nah, menyatakan tentang surga. Kenapa kita percaya tentang neraka dan surga? Ya, karena Allah sudah menyatakan di dalam firman Tuhan. Allah sudah di dalam Alkitab sudah dituliskan semua, gitu. Nah, malaikat itu balik. Terus siapa yang siapa yang diselamatkan oleh Yesus sehingga dia berkorban demi manusia, sehingga Yesus harus Banyak berkorban. sekali dia nanya melulu. Giliran ditanya satu Iya, nggak karena mau. kan nggak nyambung. Loh, Makanya karena kan nggak ada ini, nggak maksudnya nggak ada habisnya. Gini ya. Saya masuk Kristen itu karena nggak percaya dengan surga, tawaran surga dan neraka di sana. Kemudian saya Karena tinggalkan agak dengar dulu dong kamu ini. Aduh. Ampun, benar-benar saya tempeleng nanti nganang. Yang kedua, di sana tidak mengajarkan keselamatan. Nabi kamu sendiri itu dan pengikutnya masuk neraka. Nabimu itu diracun. Abu Bakar mati diracun, Umar digolok, kemudian Utsman ngek itu, Ali menantunya juga itu dihabisin oleh Abdurrahman yang malamnya sholat, siangnya puasa, saking rajinnya itu, saking kacaunya itu. Jadi nggak ada keselamatan di sana. Dan ditanya, ya Rasulullah, apakah kamu selamat atau enggak? Dia nggak tahu keselamatan. Dia nggak tahu apakah dia selamat atau tidak. Sampai begitu. Makanya Pak Saipudin pilih Yesus jadi Tuhan, karena Pak Saipudin itu meskipun sifatnya amburadul, Pak Saipudin tetap selamat. Yang instan Pak Saipudin ini. Ya mau amburadul mau apa, pokoknya selamat deh. Oh, jadi Kenapa gitu gitu? ya Mbak Ica. Makanya Yesus Tuhan juru selamat. Yesus. Kenapa? Oh, jadi gitu. Jadi gitu ya. Kenapa? Gitu kalau Yesus itu gitu. Kalau kita Kenapa mengikuti dia? Yesus, meskipun kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, namun sifat kita
ya bobrok lah, menipu lah, apalah, berzina. Enggak Kita tetap begitu dia. Tidak begitu udah dia. masuk persepsinya. Ya. Yang menyelamatkan dia ya. Kalau Jadi yang kita menyelamatkan melakukan siapa? ya, kalau kita yang menyelamatkan kita itu yaitu Yesus Kristus. Tetapi kalau kita melakukan Allah Bapa, menjauhi larangannya, ya, kita akan diselamatkan. Kita percaya kita akan diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Udah janjinya itu, ya. Kita melakukan kehendak Allah Bapa. Kita menjauhi larangannya. Kita pasti diselamatkan. Yang mengatakan pasti itu siapa? Yesus Kristus. Makanya di Matius 1 tentang kelahiran Tuhan Yesus dikatakan akan ada lahir anak laki-laki yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, kalau misalkan ini dia sabar ya. Iya. Kalau kita hanya percaya tidak mengikuti, ya. Kalau kita hanya percaya tidak mengikuti kehendaknya, tidak mengikuti tidak menjauhi larangannya, ya kita siapa yang mau menyelamatkan kita siapa? Gitu. Emang ada yang bisa selamat kita berbuat dosa, mentang-mentang kita udah selamatkan kita berani berbuat dosa? Yang nggak gitu juga konteksnya. Kan dia datang untuk menyelamatkan kita. Mbak Ica, berarti pengorbanan sia-sia. Tidak ada yang ujung-ujungnya iya, tidak ada yang sia-sia. Iya. Mbak. Berisik. Oke, saya akan kasih tahu Salman. Tidak ada yang namanya sabar ya Dek, ya. Sabar ya Dek. Anda bertanya, saya ngerti kok. Kalau misalkan kamu pengen turun, biasanya modal cucut supaya diturunkan. Itu biasa itu Dek. Itu biasa Dek. Karena apa Dek ya? Kalau misalkan kita udah ibaratkan, kalau kita udah pengen cari ribut dulu supaya kita diturunkan. Karena apa? Guru-gurumu juga udah seperti itu. Udah kalang kabut dia, minta diturunkan. Namanya dia cari ribut. Oh, ini ada buahnya Zuma ya? Nggak tahu, Benar. bosan sebut-sebut nama. Nah, jadi sabar ya dia, ya. Di dalam Alkitab ya dikatakan ya, kalau kita menjauhi larangannya, mengikuti kehendak Allah Bapa, ya, yaitu apa? Yaitu melakukan kehendaknya, ya apa yang diperintahkan ya. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan kita mengikuti penyembah-penyembah berhala, jangan kita mengikuti nabi-nabi palsu, dan banyak sekali